Babu man labba bil haji wa samma. Bab mengenai orang yang bertalbiyah untuk melakukan ibadah haji. Ini agak diulang-ulang ya Pak. Ini memang cara menyusun para ulama zaman dahulu seperti ini. Ini kita mengikuti cara berpikirnya para ulama yang menyusun syarat. Ya ini tentu bergantung kepada Imam Bukhari. Beliau menyusun hadis itu seperti ini. Kadang ada pengulangan. Jadi dari 7.000 hadis itu yang tidak diulang-ulang itu sebenarnya hanya 4.000. Tapi yang lain-lainnya ada pengulangan. Haddasan Musaddad Hasan Ahmad bin Zaid an Ayyub qala sami'tu Mujahid yaqulu berkata Mujahid haddatsana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa qadimna kami telah sampai Jabir bin Abdullah ma Rasulillah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu dan kami semua naqulu mengucapkan kami semua labbaik Allahumma labbaik bil haji. Ya Allah, kami datang, kami memenuhi panggilanmu dan kami akan berhaji. Arona maka memerintahkan kepada kami semua siapa Rasulullah SAW. Waja'alnaha maka kami menjadikan dari talbiyah tadi itu umratan jadi umroh. Ini perubahan dari haji ifrad ke haji tamattu yang mendahulukan umroh. Haji tamattu itu umroh, kemudian nanti melakukan ibadah haji. Nah ini dilakukan pada zaman sahabat. Jadi ini ya berulang-ulang penjelasan mengenai haji tiga macam. Dan di hadis berikutnya, Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammam an Qatadah, berkata Qatadah, haddatsana Mutarrif an Imran radhiyallahu anhu, qala berkata Imran, tamatta'na kami telah haji tamattu ala ahdi Rasulullah pada zaman Rasulullah SAW. Panazala maka turun apa Al-Quran ayat Al-Quran. Qala berkata rojulun seseorang biro'ihi menggunakan rasionya, bukan menggunakan pikirannya, masya'a semaunya dia saja. Nah, ini juga hadis memberikan penjelasan bahwa pernah para sahabat melakukan haji tamattu pada zaman Rasulullah SAW. Haji tamattu sekali lagi mendahulukan umroh daripada haji. Kemudian nanti setelah umroh berpakaian biasa lagi sampai menjelang tanggal 8 Dzulhijjah baru berihram untuk haji. Dan ini ada ayat Al-Qur'annya untuk melakukan ibadah haji. Artinya Al-Quran membolehkan kita melakukan ibadah haji menggunakan cara tamattu. Paman tamatta'a bil umrati ilal haji itu ayat Al-Qur'annya, maka siapa orang yang tamattu, tamattu bersenang-senang arti tamattu itu untuk melakukan umroh terlebih dahulu sebelum dari haji dan seterusnya. Artinya memang Al-Quran juga membolehkan kita melakukan haji tamattu. Dalam hadis lain disebutkan tamatta'na ma'a Rasulillah, kami semua telah haji tamattu beserta Rasulullah SAW. Wa nazal fihi Al-Quran dan turun dalam pelaksanaan haji tamat itu Al-Quran. Walam yanhana dan tidak melarang kepada semua siapa Rasulullah SAW. Walam yansuhha syai'un. Walam yunsahha syai'un. Dan tidak dihapus dari ketentuan haji tamattu itu sesuatu pun. Artinya boleh dilakukan terus haji tamattu. Anjalat dalam hadis lain disebutkan Anjalat telah turun ayatul mut'ati ayat yang terkait dengan haji tamattu fi kitabillahi di kitab Allah maka kami mengerjakan haji tamattu itu ma Rasulullah beserta Rasulullah SAW walam yanjul dan tidak turun Quranun Al-Quran bihurmatin dengan larangan walam yanhi anha hatta mata dan Rasulullah tidak pernah melarang melakukan haji tamattu sampai beliau meninggal. Artinya tetap dibolehkan sampai saat ini melakukan haji tamattu. Mendahulukan umroh, membelakangkan haji pelaksanaannya.
Itu hadis kedua. Hadis berikutnya, Qala berkata Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Basri. Hadasana Abu Masy'ar, hadasana dan seterusnya diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu semuanya Ibnu Abbas suila ditanya itu Ibnu Abbas an mat'atil haji dari haji tamattu gitu. Faqala maka berkata Ibnu Abbas ahalla telah ihram siapa al muhajiruna kaum muhajirun wal ansoru dan kaum ansor wa azwajun nabi dan istri-istri Nabi SAW fi hajjatil wada'i pada saat haji wada wa halalna dan kami juga telah melakukan ihram. Falamma qadimna maka pada saat sampai kami semua Makkah ke kota Makkah wala bersabda siapa Rasulullah SAW ij'alu jadikanlah ihlalakum bil haji umrotan. Jadikanlah ihram kalian yang tadinya untuk haji menjadi umroh. Diubah gaya haji. Yang tadinya haji ifrad diubah menjadi haji tamattu. Mendahulukan umroh dibanding haji. Illa man qallada hajja. Kecuali orang yang telah membawa binatang untuk disembelih. Teruskan hajinya haji ifrad. Fatufna maka kami tawaf semuanya bil baiti di Baitullah. Habis Safa wal Marwah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa ataina dan kami mendatangi An-Nisa kepada istri-istri kami. Ini bahasa kinayah artinya melakukan jima gitu kan. Walabisna siap dan kami menggunakan pakaian biasa lagi. Faqala dan berkata Nabi SAW, man siapa orang kolada yang telah nyangcang gitu, al-hajjah terhadap itu binatang untuk dikurbankan, ma'inahu la yahillah, maka dia teruskan saja haji ifrad, tidak perlu tahallul. Gitu. Hatta menunggu haji sehingga sampai itu binatang kurban itu mahallahu ke tempatnya. Suma amarona kemudian memerintahkan Nabi SAW kepada kami asyiyata tarwiyati pada hari tarbiyah an-nuhilla untuk melakukan ihram lagi bil haji melakukan ibadah haji. Nah, ini sekali lagi inilah haji tamattu yang nanti ihram untuk haji itu sekitar tanggal 8 Dzulhijjah sebelum masuk ke Arafah. Itu sudah ini hari tarwiyah disebutnya tanggal 8 Dzulhijjah itu. Faidza farogna maka pada saat kami selesai manasiki dari manasik haji, jina kami semua datang patupna dan kami melakukan tawaf. Ini tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Bil baiti di Baitullah, habis Safa wal Marwati dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa qadimtum wa qaddamtum hajjuna wa alaina hajju kama qala Allah Ta'ala. Dan telah berlalulah haji kami dan kami telah melakukan penyembelihan kurban. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Baqarah 196, Pamastaisar minal haji, maka tidak ada yang lebih murah dari haji. Pamalam yajid, maka siapa orang yang tidak mendapati itu binatang ternak dalam arti melakukan haji tamatu, fasyamu salasati ayyamin, maka puasalah selama di tanah suci 3 hari, was fil haji pada saat di Mekah, wasab atin dan puasa selama 7 hari, idza rojatum apabila telah sampai ke tanah air. Itu salah satu dam. Nanti damnya itu bisa nyembelih kurban, nyembelih ternak atau puasa. Diganti puasa 10 hari. Dengan catatan 3 hari selama di Mekah atau selama di tanah suci. Kemudian 7 hari setelah sampai ke tanah air. Puasanya seperti itu. Itu sebagai dam dari haji tamattu. Tapi umumnya menyembelih hewan kurban biasanya. Jarang-jarang yang melakukan puasa ini. Itu bisa diambil salah satu, tidak perlu dua-duanya. Mana saja yang kita mampu, kalau kita mampu melakukan kurban atau menyembelih hewan seharga lupa lagi 375 real kalau tidak salah harga domba itu. Maka kita keluarkan dan itu disembelih percayakan ke Bank Ar-Rojhi kalau dahulu. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau dari Indonesia ada saja itu. Oh,
kita bayar 375, nggak tahu di mana bisa belinya. Nanti para pembimbing itu dapat bagian itu dari sembelihan itu diberi itu kita sekian real, lumayan juga untuk pembimbing. Nah, untuk jamaah-jamaah tertentu bisa dipermainkan. Saya tidak tahu karena saya juga kebagian waktu itu dikasih oleh pimpinan lebih di atas lagi. Nah, ini dari mana uangnya, kelihatannya dari uang dam. Nah, itulah gaya Indonesia itu, melakukan kecurangan tidak hanya di tanah air, di tanah suci juga begitu. Padahal itu uang untuk dam, diakali. Tapi kalau waktu saya haji sebagai jamaah haji, saya bayar ke Bank Ar-Roji saja langsung. Kemudian di sini Allah berfirman, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram." Nah, itu adalah bagi orang yang tidak bisa menghadiri Masjidil Haram, artinya tidak bisa melakukan kurban dalam arti membawa haji binatang ternak. Tentu saja kalau dari kita di Indonesia tidak mungkin membawa domba masuk pada seperti ini binatang ternaknya. Kecuali untuk jamaah-jamaah yang tidak jauh dari Mekah bisa langsung bawa binatang. Kemudian disebutkan di sini wa asyurul haji allati dzakarallahu taala, dan bulan-bulan haji yang Allah sebutkan itu adalah Syawalun, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah dan bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan haji itu hanya tiga saja, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi tidak boleh sembarangan melakukan ibadah haji di luar bulan-bulan tersebut. Artinya sudah tertentu. Al-Hajju Asyurum Ma'lumat gitu Al-Quran. Haji-haji itu hanya pada bulan-bulan yang telah dikenali, yang telah tertentu. Sehingga sekali lagi, dulu beberapa tahun yang lalu ada usulan dari Pak Masdar F. Masudi, itu tokoh NU. Bagaimana kalau haji itu dilakukan tidak hanya pada bulan-bulan tertentu untuk mengurangi korban, itu jelas tidak bisa diterima. Dan sampai saat ini tidak bisa dilakukan. Karena jelas Allah telah menentukan bulan-bulan haji itu adalah hanya 3 bulan saja. Tidak sembarangan. Kecuali kalau mau umroh. Kalau umroh itu bisa sepanjang tahun. Paman tamat tapi hadil asyuri alaihi damun al som. Siapa orang yang melakukan haji tamattu pada bulan-bulan haji tersebut, maka bagi dia harus melakukan dam atau puasa. Ya, seperti tadi, puasa 10 hari dengan catatan 3 hari selama di Mekah, kemudian 10 hari setelah sampai di tanah air. Silakan. Kemudian ada istilah lain pada pelaksanaan ibadah haji itu di Al-Quran kita mengenal kata ropas. Ropas itu mungkin bahasa kita itu porno. Nah, selama ibadah haji tidak boleh berkata-kata porno. Tidak boleh berkata-kata yang mengarah kepada persoalan persyahwatan. Tidak boleh itu. Di sini artinya al-jima, melakukan jima, wal fusuku atau kefasikan, wal al-ma'asi atau kemaksiatan, wal jidalul mar'i, dan bisa juga ada perdebatan. Kadang-kadang terjadi pertengkaran. Pada saat ibadah haji, kita bisa melihat suami istri itu demikian dekat gitu Pak, seperti saling merindukan gitu ya. Suami dan istri itu sangat dekat sekali karena saat itu mereka tidak boleh berhubungan kan, tetapi mereka bersama-sama sehingga kelihatan dekat. Tetapi bisa juga Bapak bisa melihat antara suami dan istri itu berantem melulu juga terjadi sampai ingin terjadi perceraian. Dan disitulah barangkali ujian bagi kita terjadi pada saat pelaksanaan ibadah haji. Karena kelihatannya iblis-iblis atau jin-jin yang mengganggu juga di Mekah itu jin-jin yang sudah telah pengalaman, sudah lama mereka itu. Demikian juga berantem di antara jamaah juga bisa terjadi. Hati-hati itu, banyak kemungkinan itu. Apakah dari cuci pakaian, persoalan AC dan sebagainya itu bisa jadi penyebab pertengkaran di antara jamaah. Kemudian disebutkan oleh di sini bahwa jumhur ulama anna tamattu'a ayyajma'a syahs.
al-wahida bainahuma fi safarin wahidin fi asyhur haji fi amin wahidin wa yuqaddimal umrata wa la yakuna maqiyan. Sesungguhnya haji tamattu itu menggabungkan seseorang di antara ibadah haji dan umroh dalam perjalanan satu itu pada bulan-bulan haji pada tahun yang sama dia mendahulukan umroh dan dia itu umumnya bukan orang Mekah untuk melakukan haji tamattu. Karena sekali lagi berat kalau kita mau melakukan haji ifrad dan harus terus pakai pakaian ihram lama, kadang-kadang tidak tahan. Memang yang paling aman itu haji tamattu bagi jamaah-jamaah yang bukan orang Mekah. Kemudian di hadis berikutnya babul iktisal indah di Makkah. Bab mandi apabila kita masuk ke kota Mekah. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Ibnu Uyainah akhbarana Ayyub an-Nafi qala berkata Abu Ayyub atau Nabi, karena ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza dakhala apabila masuk Ibnu Umar adnal harami dekat ke tanah haram, amsaka dia menghentikan anit talbiyati dari bacaan talbiyah. Sumayabitu kemudian beliau menginap di tua di tempat yang bernama di tua. Sumayusolli kemudian beliau sholat bihidi itu di tua bis asub hasrat subuh wa yagtasilu dan beliau mandi wa yuhaddisu dan membacakan hadis Ibnu Umar annan Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga karena ada Nabi yang alu mengerjakan Nabi dari seperti yang Ibnu Umar kerjakan. Jadi tidak langsung masuk ke kota Mekah, tetapi berhenti dahulu di tua. Mungkin seperti kalau jemaah dari Indonesia tidak langsung masuk kota Mekah, tapi masuk Jeddah. Tapi di tua itu ya ada di pinggiran Mekah, kalau Jeddah agak jauh sekarang. Artinya memang tidak langsung ke kota Mekah. Di sana mandi persiapan semuanya kan, mandi dahulu bersih-bersih menyiapkan masuk di kota Mekah. Dan begitu juga Rasulullah, beliau pun tidak langsung masuk ke kota Mekah, tapi persiapan dahulu di luarnya. Seperti diceritakan juga oleh Ibnu Umar. Gitulah yang saya kerjakan itu juga yang dikerjakan oleh Rasulullah. Wadurhu an-Nabi selalu dikuli Makkah bahwa semuanya mandinya Ibnu Umar untuk masuk ke kota Mekah itu karena lijasadin duna ro'sihi. Beliau mandi itu hanya bagian di bawah kepala saja, badan ke bawah. Tapi kepalanya itu tidak dibasahi. Jadi mandi oraim, tidak membasahi kepala beliau, hanya badannya saja. Dan di hadis berikutnya, babu dukul makatan naharon awalailan. Bab mengenai masuk kota Mekah apakah siang atau malam. Disebutkan di sini, Batan Nabi SAW bedi tua. Telah menginap siapa Nabi SAW, Nabi SAW di tua, sehingga subuh, kemudian beliau baru masuk kota Mekah. Begitu juga yang dikerjakan oleh Ibnu Umar. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Ubaidillah. Qala haddatsani Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu Umar, bata telah menginap siapa Nabi SAW di tua hatta asbah sehingga sampai subuh. Sumadakhola kemudian baru masuk Nabi SAW kata ke kota Mekah. Wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'al. Begitupun Ibnu Umar mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sebutkan karena yakni kata ila bata bidi tua. Nabi SAW tidak pernah datang ke kota Mekah kecuali beliau menginap dahulu di tua. Hatta yusbiha sehingga sampai waktu subuh. Wayang tasila dan beliau mandi. Sumaya dukula Makkah naharon. Kemudian beliau masuk ke kota Mekah siang. Jadi siang beliau masuk ke kota Mekah setelah menginap dulu dari di tua. Pamadakhulu lailan, adapun pada saat masuk waktu malam itu, malam Yakob, maka tidak ada hadis minhu dari Nabi SAW illa fi umratil ja'rah, kecuali pada saat beliau umroh yang melakukan mikot dari Ja'ronah, itu terjadi waktu malam.
Artinya memang Nabi SAW masuk ke kota Mekah mau kadang siang, kadang malam. Artinya boleh-boleh saja masuk kota Mekah mau siang maupun malam. Sama seperti kita dari Indonesia kadang nyampainya malam atau siang, gantung jam berapa kita terbang dari sini, dari Indonesia. Dan istirahat di kota Jeddah dan sebagainya berapa lama, baru dijemput oleh bis, baru masuk kota Mekah. Kadang siang, kadang malam. Boleh-boleh saja. Nabi SAW pernah melakukan umroh dari Ja'ronah. Itu salah satu mikot umroh untuk yang berada di kota Mekah. Inna SAW karena sungguh Nabi SAW itu ahroma melakukan ihram minil Ja'ronah dari Ja'ronah. Wadakhola Makkah dan beliau masuk kota Mekah lahiran pada saat malam. Fakodo maka menyelesaikan Nabi umroh urusan umroh semuanya dan beliau kembali lahiran pada saat malam. Asbaha maka beliau sampai lagi di waktu subuh bil Ja'ronah di kota Ja'ronah. Kemudian di hadis berikutnya bab mengenai bagaimana atau dari mana kita masuk ke kota Mekah. Hadasan Ibrahim bin Al-Mundhir qala hadasani Mu'an qala hadasani Malik an Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata Nafi karena ada Rasulullah SAW yang dulu masuk Nabi SAW ke kota Mekah minis saniyatil ulya dari saniyah ulya itu nama tempat. Yakhruju dan beliau keluar minas saniyatis supla dari saniyah supla. Nama-nama tempat. Artinya begini, Nabi SAW masuk ke satu tempat itu dari dua tempat yang berbeda. Pada saat masuknya menggunakan pintu ini, tapi waktu keluarnya di pintu yang lain. Itu kebiasaan Nabi. Sama seperti Nabi SAW waktu mau melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau pada saat berangkat Idul Fitri itu menggunakan jalan yang berbeda dengan waktu pulang supaya makin banyak bertemu dengan orang. Kalau kita jalannya itu juga kan ya. Tapi kalau yang disunahkan oleh Nabi supaya bertemu orang sebanyak-banyaknya diubah rutenya. Tapi ya bukan berarti wajib itu bagi yang mau melakukan ya silahkan. Tapi kalau tetap pakai jalan yang sama juga ya boleh-boleh saja karena jalannya hanya itu. Kan? Tetapi di sini memberikan semangat bahwa Nabi SAW itu melakukan silaturahmi, bertemu dengan orang sebanyak-banyaknya, maka menggunakan jalan yang berbeda. Ini juga semangat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan orang yang sebanyak-banyaknya. Nah tentu kalau kita itu tergantung bisnya, kita tidak tahu. Pokoknya kita dibawa bis, jalannya ke sana ya sudah tidak bisa pilih jalan. Ke jalan yang di situ ada checkpoint kan kalau mau masuk kota Mekah itu bagi Muslim jalan terus gitu kan ke arah sana. Tapi kalau non Muslim harus melibir gitu. Nah kita tahu kota Mekah itu kota suci. Mekah dan Madinah itu tidak boleh dimasuki oleh non Muslim. Orang-orang bukan Islam itu tidak boleh masuk ke kota Mekah atau kota Madinah. Sehingga pada saat dari luar itu ada cek semacam checkpoint itu pengecekan bagi yang muslim silahkan jalan terus tapi kalau non muslim harus menempuh menggunakan jalan yang berbeda tidak boleh masuk kota Mekah itu ada petugasnya. Nah di dunia itu hanya dua saja yang tidak boleh dimasuki kota Mekah dan kota Madinah oleh non muslim walaupun dalam sejarahnya pernah juga orang-orang non muslim bisa masuk ya, contohnya seperti Nukorgronya lah dahulu orang Belanda itu yang pura-pura masuk Islam, tapi ujung-ujungnya mengobarkan perang Aceh itu kan. Itu Sunukorgronya pura-pura masuk Islam, bahkan sempat menikah dengan perempuan dari Jawa Barat, mengubah nama menjadi Abdul Gopar gitu kan. Itu pernah nipu gitu. Pernah ibadah haji juga dia itu. Pernah melakukan ibadah haji ke Mekah, tapi setelah ibadah haji kafir lagi. Nah, itu ada juga sih. Tetapi kejadian termasuk yang mau mencuri jasad Nabi itu. Dari pasukan salib dahulu pernah kejadian itu. Pura-pura jadi muslim,
Kemudian nginap di kota Madinah, tapi membuat bolongan dari bawah ingin mencuri jasad Nabi. Keburu Allah memberitahukan kepada Sultan Nuruddin Az-Zanji, itu ada yang mau nyuri jasad Nabi itu kan. Maka akhirnya Sultan Nuruddin, penguasa Khalifah Islam saat itu, bisa menemukan itu orang. Ya melalui cerita yang agak panjang. Sehingga amanlah jasad Nabi SAW. Jadi artinya kalau mau masuk kota Mekah itu ada checkpoint. Tidak semua bisa masuk. Hanya orang-orang Islam saja yang diperbolehkan masuk. Nah, kita tidak bisa milih jalan. Bagaimana bis yang membawa saja. Tapi kalau Nabi, karena beliau ya naik onta barangkali gitu, sehingga bisa menentukan jalan. Kalau kita kan tidak kenal juga kota Mekah. Dari mana masuknya? Ya, pokoknya bis bawa ke sana ya udah ikut saja lah. Ya boleh-boleh saja lah. Bang tahunya kita hanya di situ. Dan tidak perlu protes. Protes, ah, nama pusing saja mungkin nanti. Sudah jalannya hanya itu. Kemudian hadis berikutnya, babu min aina yakhruju min Makkah. Dari mana kita keluar dari kota Mekah? Nah, lagi-lagi kita juga tidak tahu. Pokoknya bagaimana bis membawa ya sudah ikuti saja. Kita juga tidak kenal kota Mekah. Tetapi Nabi SAW berbeda. Di sini sebutkan hadasan Musaddad, Masrur al-Basri dan seterusnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW dakhala masuk kota masuk Nabi maka ke kota Mekah bin kadain dari kada minas saniyatul ulia dari saniyah ulia. Ya, tidak tahu ini di mana. Allati bil batha yang berada di batha. Wa yakhruju tetapi beliau keluar minas saniyati supla dari saniyah supla seperti hadis di atas. Tapi perawinya banyak. Artinya hadis ini hadis masyhur, dikenal oleh orang banyak bahwa Nabi kalau masuk ke dalam kota Mekah suka berbeda dengan waktu keluar dari kota Mekah. Wala Abu Abdullah karena yukalu huwa musadad ka ismihi. Itu adalah musadad yang meriwayatkan. Wala Abu Abdullah sami itu Yahya, saya mendengar dari Yahya bin Ma'in dan seterusnya. Lo anda musadad atau itu bibati pada satu tastahqodalik. Oh, ini hanya penjelasan dari hadis itu saja. Kemudian hadis-hadis berikutnya, Haddasan Al-Humaid wa Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata. Diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata Siti Aisyah anna nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa pada saat datang Nabi ila Makkah ke kota Mekah dakhala beliau masuk min a'laha dari bagian yang tingginya kota Mekah wa kharaja dan keluar Nabi bin asfaliha dari bagian yang lebih rendah. Jadi seperti itu. Ya kota Mekah itu bergelombang-gelombang gitu. Dan Masjidil Haram itu di bagian yang paling bawah. Jadi kalau terjadi hujan besar, banjir itu Masjidil Haram. Bukan berarti wah itu Masjidil Haram tidak pernah banjir, tidak pernah banjir juga. Artinya secara fisik itu ya berada di paling rendah ya kalau ada air yang ngalir ya jadi tempat air. Pernah kejadian beberapa kali Rom kena banjir. Nah, seperti kalau Bapak Ibu pernah ke kota San Francisco, Amerika Serikat, itu kotanya bergelombang, naik turun naik turun. Beda dengan kota Bandung kan umumnya datar, gitu kan, atau Jakarta datar. Nah, Mekah itu mirip seperti itu bergelombang, walaupun sekarang sudah mulai didatarkan juga. Apalagi di sekitar Mekah itu kan banyak bukit-bukit juga itu. Itu seperti itu dan Mekah ada di tempat yang paling rendah atau apa Masjidil Haram maksudnya. Nah, Nabi masuk ke kota Mekah itu dari bagian artinya masuk melalui bukit dari atas. Tetapi kalau pada saat beliau keluar dari yang lembahnya yang paling rendah, itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadasana Mahmud bin Ghailan al-Marwazi, hadasani Usama, hadasana Hisham bin Urwah, an abihi dari bapaknya, an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masuk Nabi amal pati pada tahun penaklukan kota Mekah
tahun ke-8 Hijrah ini, min kadain dari kada wa khoroja, dan beliau keluar min kadain dari kada min a'la kata dari paling tinggi di kota Mekah. Jadi dalam hal ini berubah-ubah Nabi. Kali waktu masuk kota Mekah itu dari tempat yang tinggi, keluarnya dari tempat rendah, tapi pada saat tahun ke-8 Hijrah itu beliau masuk dari kada kelihatannya tempat rendah, dan beliau keluar dari tempat yang tinggi setelah Mekah ditaklukkan. Nah, tentu dalam hal ini kita mengenal dalam istilah usul fikih, apakah semua perbuatan Nabi itu harus kita ikuti? Itu ada terbagi tiga macam-macam. Yang pertama wajib diikuti. Jadi kalau terkait dengan persoalan tata cara ibadah, apa yang dilakukan Nabi wajib kita ikuti. Jadi Nabi sholat subuh 2 rakaat, terus kita juga sholat subuh 2 rakaat, walaupun kita seger, bisa senam pagi sampai berapa ronde gitu kan, sampai berapa gerakan, tapi karena contoh dari Nabi sholat subuh hanya 2 rakaat, sudah 2 rakaat saja. Itu wajib diikuti, tidak boleh yang lain. Demikian juga manasik haji, Nabi itu begitu tata cara melakukan manasik haji itu, itulah yang harus kita ikuti, tidak boleh yang lain. Nah, ini perbuatan Nabi wajib diikuti. Dalam ketentuan-ketentuan yang lain juga, ketentuan puasa misalnya. Puasa itu Nabi melakukannya sejak subuh, begitu sholat subuh, adzan subuh, berhentilah kita makan minum. Sampai maghrib. Pada saat adzan maghrib, wajib buka. Itulah batas melakukan puasa. Walaupun nanti ada orang Syiah, kalau orang Syiah itu harus sampai malam, sampai Isya kurang lebih. Nah, itu tidak perlu dicontoh, itu bukan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu begitu adzan maghrib langsung buka puasa. Seperti di kita ini adzan maghrib itu macam-macam ya. Masjid di sini ikuti dari Badan Hisab Rupiah. Tapi masjid yang lain itu lebih cepat tuh, yang di daerah-daerah sana di Sukarajin. Dan saya lihat satelit, sering saya lihat, kan batasan maghrib itu apabila sudah keluar layung warna merah di langit. Nah, itu batasan maghrib. Kalau sudah keluar layung, silahkan adzan. Nah, saya lihat setiap adzan di Sukaraji itu sudah keluar layungnya. Kemarin itu keluar itu. Karena udaranya tidak mendung, kelihatan sudah. Tapi di sini lama 5 menit setelah dari situ baru adzan. Telat ini. Karena ini didasarkan ketinggian Bandung lebih tinggi dibanding Jakarta, sehingga kadang-kadang lebih dahulu Jakarta adzan dibanding di Bandung karena alasan ketinggian. Tapi kalau saya bukan karena ketinggian, lihat seperti petunjuk Nabi saja, sudah ada layung, sudah waktu maghrib. Sehingga ya sudah, saya juga buka puasa. Oh, batasan maghrib itu kalau sudah keluar cahaya warna merah di langit, itu patokannya. Nah, di kita karena ikut aturan badan hisab ya agak telat maghribnya. Di masjid kita ini, tapi kalau masjid lain tidak. Terserahlah itu mau diikuti. Tapi kalau saya itu patokannya keluar layung, bukan persoalan ketinggian. Kalau sudah ada layung, sudah ada warna merah di langit, sudah waktu maghrib. Dan biasanya saya perhatikan waktu-waktu maghrib di kita itu atau waktu-waktu sholat itu agak telat. Kan waktu duhur itu setelah matahari ke sebelah barat sedikit. Itu sudah waktu duhur masuk. Tapi di kita itu ditelatkan agak lama baru masuk. Itu waktu jadwal waktu sholat kita begitu, agak dibuat telat. Sebetulnya sudah waktu waktu duhur masuk, waktu asar juga begitu. Waktu asar kan tinggal melihat kalangkang, tinggal melihat bayangan. Kalau bayangan benda sudah sama panjangnya dengan panjang benda, udah waktu asar tiba. Tapi biasanya di kita ditelatkan sekali lagi, telat. Padahal sebetulnya sudah masuk waktu asar. Ya sudah, nggak apa-apa sih, ikuti saja gitu. Ya kalau nanti sedang sendirian, udah patokannya begitu. Apalagi di tempat anu hara-haraan tidak jelas itu kan, kapan asalnya tidak pernah ada, dan lihat matahari saja sih patokannya.
Demikian juga waktu-waktu yang lain. Artinya di sini kita ingin menjelaskan bahwa waktu-waktu sholat dan sebagainya sebetulnya sudah dijelaskan oleh Nabi, tapi kemudian dikonversi jadi macam-macam ya. Tapi kecuali waktu subuh. Nah, waktu itu kita mengenal fajar sidik dan fajar kadhib. Mengapa di sini ditelatkan itu alasannya? Karena waktu adzan di kita itu kecepatan. Jadi ada alasan sehingga sholat fajarnya juga disesuaikan ditelatkan sekitar 20 menit. Ya, supaya tahu, karena belum semuanya pada tahu nih. Mengapa ditelatkan? Ada alasan. Dulu sudah kita bahas di sini ya. Sudah pernah dibahas dalam pengajian ini. Itu ditelatkan berdasarkan hadis-hadis Nabi juga. Dan berdasarkan penjelasan, silakan dilihat di YouTube penjelasan bahwa waktu subuh di Indonesia itu kecepatan. Yang sekarang adzan itu. Kalau salah satu caranya itu kita telatkan sekitar 20 menit. Kalau dulu kita begitu adzan langsung sholat. Tapi setelah tahu itu, kita mendelatkan dengan catatan kalau ditelatkan salah juga tetap insya Allah masih dalam waktu subuh. Tapi kalau dicepatkan justru kita sholat di luar waktunya. Itu kan bahaya. Sehingga supaya tahu mengapa suka pada sholat di menjelang komat itu sengaja memang sholat qobliyah subuhnya ditelatkan. Jadi begitu masuk ke sini bukan sholat qobliyah subuh tapi tahiyatul masjid. Supaya tahu saja karena ada jamaah yang belum tahu. Itu alasannya. Dan semua yang kita kerjakan di sini semuanya berdasarkan kajian, Pak ya. Jadi mengapa kita baca wiridan dikeraskan ada dalilnya. Kan pernah dibahas di sini. Mengapa kita kunut subuh? Dulunya tidak ada kunut subuh di kita ini. Karena ada dalilnya. Jadi semuanya beralasan, bukan asal. Gitu. Ada dalilnya, bukan asal rame. Tidak. Kita semuanya punya dalil. Walaupun belum tentu diakui oleh yang lain. Ya silakan bisa berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi apa yang kita kerjakan semuanya berdalil, insya Allah. Setidaknya kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Mengapa lakukan itu, mengapa lakukan ini? Kita ini manfaat dari kajian kita ini kan. Melalui kajian inilah kita jadi tahu. Walaupun bisa saja Bapak Ibu lupa lagi. Dulu teh apa ya? Sehingga wiridan dikeraskan. Saya pernah bahasnya. Kalau lupa lagi silakan lihat di dokumentasi. Kalau tidak salah tahun 2022 itu pernah saya jelaskan itu. Ada dalilnya dari hadis ini juga. Dari hadis Sahih Bukhari. Semuanya berdalil, bukan tanpa dalil. Apa yang kita kerjakan, semuanya ada nas. Walaupun sekali lagi, bisa saja kita berbeda dalam menafsirkan satu dalil. Itu wajar, bisa terjadi. Kemudian kita kembali ke hadis di sini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pada saat masuk kota Mekah itu dari tempat yang berbeda. Dalam rangka barangkali ini perkiraan kita melebarkan silaturahmi. Karena silaturahmi itu memang salah satu cara. Mungkin dalam istilah sekarang, dalam bahasa bisnis sebutnya silaturahmi itu networking, membuat jaringan. Coba saja, kalau kita makin banyak jaringan, maka makin gampang bisnis, makin dikenal gitu kan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal itu jaringannya luas, sehingga pelanggannya banyak. Nah, hidupnya perusahaan itu karena punya pelanggan. Kalau tidak ada pelanggan, tidak akan hidup itu perusahaan. Nah, itu jaringan makin luas, makin kuat. Sehingga sesuai dengan kata-kata Nabi, silaturahmi itu sumber rezeki. Betul, kan? Dalam kehidupan kita, kalau kita kenal dengan tetangga saya, lumayan suka ngirim-ngirim makanan, kan? Tetangga yang kita kenal. Nah, itu juga bagian dari silaturahmi. Jadi demikian luas pengertian silaturahmi dan apa yang kita pahami, silaturahmi dalam bahasa sekarang itu networking dan itu berlaku di jejaring bisnis juga. Kalau tidak punya networking, tidak akan punya pelanggan, tidak akan punya relasi bisnis. Kalau tidak punya relasi bisnis, ya matilah.
Sehingga betullah tujuan di sini Nabi mengapa dibedakan untuk memelihara silaturahmi atau networking. Memanjangkan umur, begitu juga silaturahmi. Karena apa? Kita dikenal, itu kan dikenal luas, sehingga walaupun kita sudah meninggal, oh dulu orang ini kita kenal, sehingga panjang umurnya terus. Panjang secara maknawi tentu saja. Kemudian hadasana Ahmad, hadasana Ibnu Wahab bin Ahbar Umar an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyata dari Siti Aisyah. Ini masih sama. Kata Siti Aisyah, anna Nabi sesungguhnya Nabi SAW dakhala masuk ke kota Mekah amal pati pada tahun Futuh Mekah min kadain a'la Mekah. Beliau masuk dari kada tempat yang tinggi dari kota Mekah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh jalan, oleh perawi yang berbeda-beda sehingga hadis ini menjadi masyhur. Nah, bahkan bisa jadi mutawatir karena banyak. Dan hadis ini hadis Bukhari, dijamin kesahihannya. Artinya sejarah ini bukan isapan jempol, tertulis ada di sejarahnya. Ini juga keunggulan ilmu Islam. Tercatat siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Orang-orangnya terpercaya. Itu salah satu ilmu Islam. Jejaring keilmuan itu jelas sanadnya. Tapi kalau jejaring ilmu hukum kan tidak ada begitu. Tidak ada riwayatnya. Walaupun kita mengatakan itu teori Newton. Tapi kita melihat mendapat dari siapa Newton itu, pokoknya ada di dalam buku. Itu yang meriwayatkan terakhir itu ada di buku, gitu kan. Tapi dari siapa-siapa itu teori Newton itu tidak ada disebutkan. Tapi kalau dalam hadis Nabi tidak bisa begitu. Mesti dirunut sampai kepada Nabi. Dan siapa yang ingatannya lemah, ada masalah itu perawi itu hadisnya jadi lemah. Hadisnya bisa ditolak jadi doif. Tapi kalau dalam teori-teori umum kan tidak gitu. Sehingga dalam hal ini jauh lebih hebat keilmuan Islam. Sampai dipelajari sejarah hidup para perawinya saja dipelajari. Apalagi keilmuannya. Kemudian hadis berikutnya hadasana Abdullah bin Abdul Wahab, hadasana Hatim, an Hisham, an Urwah. Dakhola telah masuk Nabi SAW amal pati, sama ini hadisnya. Ini pengulangan itu ya. Walaupun ini redaksinya agak beda ya. Agak beda karena yang meriwayatkannya orang yang berbeda. Tetapi beritanya sama. Nabi masuk ke kota Mekah dari tempat yang tinggi di Hida. Dan kemudian keluarnya beliau dari tempat yang berbeda. Nah, cepat ini. Hadis terakhir nih. Hadasana Musa, hadasana Muhaib, hadasana Hisham, an Abihi. Dakhola telah masukkan Nabi SAW amal fathi pada tahun Futuh Mekah bin Kidain sama beritanya. Bahkan Urwah yadkhul minhuma. Demikian juga Urwah masuk ke kota Mekah itu dari dua tempat tadi. Waksarum yadkhul min Kidain aqrabuha ila manjili. Dan orang yang paling banyak masuk ke situ itu tentu yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Ini beritanya sama beberapa hadis, tapi sekali lagi ini meyakinkan bahwa cerita ini bukan isapan jempol, bukan sekedar ditulis gitu, tapi betul-betul terbuktikan dan ini bisa dirunut, gitu, bisa dilihat. Sampai mana itu hadis itu bisa dijelajahi tentu sampai yang dituliskan. Jadi yang dituliskan oleh Imam Bukhari itu ada itu. Kemudian beliau menyebutkan orang-orang yang meriwayatkan hadis itu siapa-siapa saja. Itulah yang harus dipelajari oleh kita. Bahwa kita sekarang menerimanya itu tidak disebutkan dari siapa karena sudah ada kitabnya. Sudah ada kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim itu yang meriwayatkan terakhir dan sudah tercatat. Jadi tidak lagi kita menyebutkan dari guru-guru yang kita baca atau kita dengar karena sudah ada catatannya di kitab Bukhari. Walaupun ada juga sebagian orang yang tetap memelihara periwayatan itu seperti periwayatan bacaan Al-Fatihah misalnya. Ada sanatnya itu Pak, berijajah karena jelas dapat dari gurunya pertama, guru itu dapat dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, di antara kita kelihatan sudah kalau di Sukarapi tidak ada yang megang sanad itu ya.
kita baca Al-Fatihah itu ya dulu waktu kita belajar ngaji dapat dari gurunya, waduh udah lupa lagi kan. Tapi kalau mau silahkan diriwayatkan dari guru, terus nyambung sampai kepada Rasulullah. Walaupun itu sekali lagi kalau Al-Quran jelas sudah ada mushafnya kan, tanpa perlu mendengar lagi karena sekarang kita sudah bisa membaca kalau Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Nabi sudah kita bisa baca, tidak perlu lagi mendasarkan kepada pendengaran, tapi bisa dibaca. Toh sekarang sumber bacaan sudah demikian banyak. Zaman sudah modern sehingga tidak lagi menggunakan cara mu'an-an gitu kan. Dari siapa tidak perlu lagi saat ini kelihatannya gitu. Baik, saya kira waktu kita masih ada tetapi bahannya sudah selesai di sekitar 10 hadis lebih. Sampai di sini saja bahasan kita. Kalau ada diskusi maka kalau tidak kita